juga jangan bilang saya capek sampai malam jam 9, ya sudah kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Luar biasa, baru saja Kang Deddy kembali berpidato dengan hebat. Dalam pidato ini, Kang Deddy tidak main-main memberikan ancaman yang sangat mengerikan kepada seluruh pejabat yang bekerja asal-asalan, tidak tulus, dan tidak bekerja untuk rakyat. Kepala Samsat juga jangan bilang saya capek sampai malam jam 9, ya sudah kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sebanyak. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintah ini baik. Gitu, tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur. Kang Deddy rela menyerahkan apapun demi rakyat, bahkan nyawa pun akan beliau serahkan untuk rakyat, karena saat ini Kang Deddy sedang berjihad di jalan Allah demi rakyat. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Dan saya termasuk gubernur yang nekat. Ini penting, Pak. Ini berjihad kita ini. Anda umroh tiap waktu, tiap malam tahajud, ada jalan bolong, orang lewat, jatuh dari situ, meninggal karena jalan berlubang itu, kemudian meninggal karena anak yatim yang besok tidak terbiayai, Anda berdosa. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam hari ini kita sangat berbahagia karena akan didoakan dan akan difatwakan seorang tokoh terkemuka yang memiliki kealiman, kearifan, dan menjadi tauladan dalam kepemimpinannya, Pak Menteri Agama. Kita ucapkan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadirannya. Belum tentu orang yang arif dan alim dalam ilmu keislaman berani datang di tempat ini, karena nanti di video disebarin. Wah, tapi beliau dari tadi mohon izin, saya mau memvideo. Video aja minta izin, artinya orang punya kealiman. Kalau orang nggak punya kealiman, main video saja. Ucapkan terima kasih, mudah-mudahan di alam yang terbuka ini kita bisa menafakur diri bahwa kita adalah manusia yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jajarannya, kan Pak Kanwil, Pak Staf Ahli Kementerian Agama, pasti berpikir ini adalah lulusan pesantren, kiai atau haji, padahal orang yang memiliki keyakinan Protestan, Kristen Katolik. Tepuk tangan. Nah, jadi kalau lihat Indonesia ini terlihat dari ini penampilan, wah kiai ini, pakai batik, pakai peci, kiai, padahal pendeta. Kemudian semua yang hadir di sini, teman-teman sekretaris daerah, Pak Direktur Utama BJP, dan seluruh karyawan. Yang pertama, saya tuh kalau dengar lagu itu selalu berurai air mata, karena saya selalu memaknai dari bait ke bait. Yang pertama, saya jelaskan, lagu yang pertama namanya Kidung Siliwangi. Kidung Siliwangi itu adalah kidung kasih sayang. Kidung itu adalah pancaran hati, ucapan rasa yang dibuat dalam lisan yang bertanah tangga nada. Sesungguhnya bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang bagaimana hidup mipit kudu amit ngalak kudu bebeja. Kita harus memulai sesuatu dengan pamit. Nah, pamit ini ada dua kan. Yang pertama pamit pada Sang Pencipta, Sang Pemilik seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik itu kita juga harus pamit pada aspek-aspek material yang ada dalam lingkungan kita. Maka nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata ruang. Nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata bangunan.
Nilai pamit itu diterjemahkan dengan izin mendirikan bangunan. Tetapi seluruh kepamitan itu hari ini diterjemahkan menjadi sangat administratif, kemudian sangat teknis, dan dibuat rekayasa untuk menjadi teknis. Yang pada akhirnya kepamitan itu melahirkan kerusakan yang luar biasa. Kita bisa melihat hari ini bagaimana sepadan sungai digunakan bangunan-bangunan, dan di bangunan sepadan sungai adalah bersertifikat dan ber-IMB. Padahal yang mengeluarkan sertifikat tahu ilmu ukur, tahu ilmu riwayat tanah, yang mengeluarkan IMB juga tahu aturan membuat IMB. Bagaimana birokrasi itu menjadi buta? Bagaimana birokrasi menjadi dibutakan? Apa sih menurut saya yang membuat birokrasi buta dan dibutakan itu? Problemnya cuma satu, Indonesia birokrasinya kehilangan rasa. Kehilangan rasa, kehilangan cinta. Karena kehilangan rasa, kehilangan cinta, maka normatifnya adalah dalam pikirannya tunjangan jabatan harus meningkat, administrasi harus dilaksanakan, diperiksa BPK harus wajar tanpa pengecualian. Itu saja, dan itu kepuasan. Dan ritme birokrasi semuanya mati di situ. Karena mati di situ, saya melihat birokrasi yang mati rasa. Karena birokrasi yang mati rasa, nyaris birokrasi ini tidak melihat apa yang diinjak dan apa yang dituju. Karena tidak paham apa yang diinjak, apa yang dituju, maka bangsa akan kehilangan arah. Kalau bangsa kehilangan arah, maka akan lepas kendali. Siapa generasi yang lepas? Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah sudah menjadi generasi yang lepas, dan itu lost generation, maka lahirlah generasi hari ini yang masa di barak militerkan. Nah, sesungguhnya mereka hasil karya siapa? Hasil karya kita semua yang menata pendidikan tidak berdasarkan rasa, menata birokrasi tidak berdasarkan rasa, membuat bangunan sekolah tidak berdasarkan rasa, membuat jalan tidak berdasarkan rasa, membuat trotoar tidak berdasarkan rasa, semuanya tidak berdasarkan rasa. Akhirnya lahirlah penghuni jagat Indonesia, manusia yang tanpa rasa dan perasaan. Dan ini adalah lonceng kematian. Karena lonceng kematian, saya selalu ingin membuat pendekatan, tidak pernah apel, tidak pernah apapun. Saya ajak dalam setiap waktu untuk masuk ke ruang terbuka, kita baca puisi, kita dengerin lagu, kita dengerin air, agar kita hidup kembali. Agar kita hidup kembali. Mari kita hidupkan sesuatu yang telah mati saat ini, agar kematian ini itu berubah menjadi kehidupan. Dan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan. Kalau kata Bakai, dibangkitkannya nanti di alam mahsyar. Sebelum dibangkitkan di alam mahsyar, kita bangkit hari ini dulu deh. Gitu kan. Kita bangkit, saya minta ruh-ruh yang ada di gedung sate, ruh yang ada di gedung Pakuan, ruh yang ada di seluruh kantor dinas, di seluruh Jawa Barat, di kantor-kantor KUA, di kantor-kantor Kementerian Agama, di madrasah, di sanawiyah, di aliyah, semudah-mudahan menjadi ruh yang hidup, bukan ruh yang mati. Mudah-mudahan ini harapan saya. Nah, kemudian kedua, dan kemudian sebenarnya Kidung Siliwangi itu bercerita tentang filsafat, tentang teologi. Teologinya apa? Orang Barat itu materialisme, hidup itu mengeksploitasi, membahagiakan, kita menaklukkan. Nah, orang Timur hidup itu tidak ada eksploitasi, tidak ada koloni, yang ada adalah simbiosis mutualisme yang disebut dengan Siliwangi, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Pikanya. Kalau bahasa Pak Direktur Bank Jabar, nu jauh orang dekekeun, geus deukeut urang layetkeun, geus layet urang pakeutkeun, geus pakeut silih wangikeun. Artinya apa? Sesuatu yang jauh itu dibuat menjadi dekat, setelah dekat kemudian dipakeutkan. Pakeutkan itu artinya dibuat janji, kemudian disatukan, disenyawakan, disarundeuk saigel sabobot sampihanean. Ada 3 kalimat, ada yang direndeukeun, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan, dan ada gerakan. Ada yang digerakkan adalah artinya, ada yang digerakkan, kita adalah yang digerakkan, yang menggerakkannya kemudian Allah, kemudian ada gerakannya adalah persenyawaan yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, kalau kata saya Sunan Kalijaga, yaitu ketika bersenyawa antara yang digerakkan dengan yang menggerakkan, sudah tidak ada pengakuan, hirup ukur sasamburan, awak ukur sasampayan, sariring-riring belumadi sarengkak sapalipola. Itu dalam kaidah Sunda yang diwariskan oleh Kanjeng Prabu. Kata Pak Kiai nanti disampaikan, la haula wala quwata illa billah. Prinsip-prinsip dasar itu sebenarnya itu melahirkan keterpaduan. Sehingga kalau ketika orang bertanya pada saya misalnya
Kenapa Kang Deddy tanpa konsep? Kenapa Kang Deddy tanpa penasehat? Kenapa Kang Deddy apapun? Saya sudah pasrah pada apapun. Saya sudah pasrah, sudahlah. Pikiran ini saya sampaikan, mau diterima mau enggak, langkah-langkah ini akan saya lakukan. Mau dibenci atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Titik itu aja. Kesananya saya mau apa, mau di apa, terserah saja lah gitu. Karena harus ada yang berbuat. Kalau hidup selalu berhitung, yang tukang hitung tukang dagang, saya bukan tukang dagang. Ya, kalau hidup selalu berhitung, itu saya bukan tukang dagang. Nah ini yang pertama. Nah sehingga Siliwangi itu sebenarnya itu kaidahnya orang Sunda dalam bertuhan itu dia hanya dua hal, Rahman dan Rahim. Orang Sunda hanya itu aja. Dalam bertuhannya orang Sunda itu hanya Rahman dan Rahimnya aja. Jadi di Allah teh cenah urang mah ujang geus neangan Rahman Rahim. Kalau kata nenek saya bukan Rahman Rahim, Bismillah ni Rahman ni Rahim. Nenek saya. Jadi hanya itu saja. Jadi Allah nggak nyari yang lain. Orang Sunda itu hanya nyari Rahman dan Rahimnya saja, tidak terlalu nyari yang terlalu banyak. Itu orang Sunda. Tidak ada tidak Rahman Rahim ati Gusti mah cukup eta. Makanya orang Sunda mah cukup Bismillah aja untuk ngobatin apapun. Nah itu yang kedua. Nah yang kedua itu agak saya peluk anak saya nangis. Kenapa? Karena lagu itu sangat pengalaman spirit. Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi tajuk gede yang itu areal prostitusi di Purwakarta namanya Cilodong yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi tajuk yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK tutup pulang kampungnya saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu berjihad benar-benar ya. Tajuk gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Serangan waktu itu, serangan politik ke saya sangat luar biasa walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan tajuk ini harus selesai, akan saya selesaikan. Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun, menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun dan sekarang udah sangat baik selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya karena kamu itu dulu ketika hamil aku ayahmu itu membangun tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo dan itu menjadi spirit sehingga tajuk itu selesai tanpa biaya dari pemerintah daerah dan diselesaikan dengan berbagai bantuan pihak yang waktu itu sangat berempati terhadap langkah yang saya lakukan. Mudah-mudahan seluruh kaidah-kaidah itu menjadi kaidah kita semua dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sampai PLT-nya sakit karena mungkin tekanannya terlalu banyak menghadapi anak-anak sekolah yang masuk barak militer dan hari ini sudah diapresiasi oleh banyak orang. Kemenkopolhukam menyatakan ini harus menjadi best practice. Kemenham menyatakan, Kementerian HAM sudah menyatakan ini harus menjadi percontohan. PPA tadi nelfon dan hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Alhamdulillah didukung ya sama banyak Pak orang Presiden. Yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan pun adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi? Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends. Mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan eksimer, minum jiu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh.
sudah sangat Allahu akut dan Akbar. berat. Dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan. Karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin anaknya. Nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Dedi, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru, nanti dibawa ke barak militer. Nah, kemudian Wajib ya saya gitu, tadi harus. menyampaikan kita akan kerjasama dengan ITB untuk merumuskan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih pada Samsat, para pegawai Samsat yang bekerja dalam setiap hari mengumpulkan uang melalui pembayaran, dan saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang. Jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu. Besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini. Dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video. Pak Dedi, saya bayar pajak, Pak Dedi. Itu loh. Saya bayar pajak, dan Kok bayar pajak senyum-senyum ya? kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Nah, tetapi di balik itu, Kan luar biasa. BKAD-nya, Bapedanya harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa, itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata, rapi, bersih, indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Jadi Nah, itu tadi sekali lagi pidato Kang Dedi begitu hebat sekali, dan apa ya, suka sekali kalau credibility Kang Dedi ini. Dia berdiri berpidato tanpa ada teksnya, tanpa ada apanya, semuanya itu ada di sininya dan di sini. Dia melakukan kerjanya dengan sepenuh hati dan jiwanya ikhlas kerana Allah, dan berjihad pada jalan Allah. Katanya kita semua pemimpin ini berjihad pada jalan Allah untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, dan berdosa besar katanya kalau kita tidak melakukan tugasan dan kewajiban itu dengan benar, hanya atau sekadar tidak dibolehkan sekadar asal-asalan gitu, tidak tulus bekerja katanya untuk masyarakat, pasti tidak akan mendapat keberkatan daripada itu. Dan Kang Dedi menyatakan dia akan melakukan apa saja kebijakan untuk memastikan anak bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini maju ke depan dan terus menjadi bangsa yang terus berjaya, pastinya membawa Indonesia yang jauh lebih baik. Dia rela mati katanya. Kerana apa? Kerana dahulu pejuang-pejuang Indonesia itu berani mati untuk kehidupan generasi seterusnya, dan begitu juga dia. Dan dia menyatakan bahawa pemimpin-pemimpin harus bersikap sedemikian, rela mati untuk rakyat, untuk kebaikan generasi akan datang. Dan suka sekali kalau pidatonya Kang Dedi ini, kerana itu mudah dipahami gitu, terus masuk ke hati. Walaupun kadang-kadang dia menggunakan bahasa Sunda, tidak tahu bahasa Sunda, tapi dikit-dikit lamanya udah paham sedikit gitu kan bahasa Sundanya, karena selalu buat konten KDM. Lama-lama tuh jadi paham nih bahasa Sunda nih. Masya Allah. Dan kita doakan agar kepimpinan KDM ini terus mendapat keberkatan yang luar biasa. Anak-anak Jawa Barat menjadi anak-anak yang luar biasa juga hebatnya. Dan ya,
pastinya semoga dipermudahkan segala urusan Kang Dedi dan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Begitulah. Dan menurut kalian kayak gimana pidato kali ini? KDM titip komen di bawah ke Akrana As juga ingin tahu perkongsian kalian tentang pidato kali ini. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum, dan jangan lupa juga kalian yang masih belum gabung, bantu As untuk tekan saja butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Sampai ketemu lagi. Hatur nuhun.